Purnama duduk di tepi ranjang kosnya, tersenyum lebar sambil memandangi bayangannya di cermin. Kamar kecil yang biasa suram itu kini terasa lebih terang di matanya, dipenuhi oleh kehangatan yang berasal dari khayalan manisnya. Dia baru saja menerima kabar bahwa Erna, istri Mumu, telah meninggalkan rumah. Ini adalah salah satu dari banyak langkah yang telah dia rencanakan dengan hati-hati, dan kini semuanya mulai terwujud. Tak lama lagi, gumam Purnama, tersenyum penuh kemenangan. Tak lama lagi, Mumu akan menjadi milikku. Purnama terus memutar-mutar handphone di tangannya sambil tenggelam dalam angan-angan tentang kehidupan yang akan dia jalani bersama Mumu. Dia sudah lama menunggu momen ini, menyusun rencana demi rencana agar bisa mendekati pria yang selama ini dia idamkan. Pria yang selalu hadir dalam mimpinya hampir setiap malam. Bagi Purnama, Mumu adalah sosok sempurna, pria yang penuh perhatian, pintar, dan memiliki keahlian yang luar biasa dalam pengobatan alternatif dan modern. Sayangnya Mumu sudah menikah dengan Erna, wanita yang menurut Purnama tidak pantas mendampinginya. Purnama tak pernah memasukkan kakaknya, Wulan, dalam daftar saingannya dalam merebut Mumu walaupun dia tahu bahwa status mereka berdua masihlah sebagai pasangan suami istri. Erna adalah wanita yang botha, batinnya dengan senyum sinis. Dia tak tahu bagaimana memperlakukan pria seperti Mumu. Tak lama lagi, semua itu akan berubah karena akulah yang akan menjadi milik Mumu satu-satunya. Purnama merasakan euforia yang luar biasa saat memikirkan kemenangan yang akan diraihnya. Tak lama lagi, Mumu akan berada dalam pelukannya. Tak ada lagi Erna, tak ada lagi rintangan. Dia akan menjadi istri Mumu, dan bersama-sama mereka akan hidup bahagia. Malam itu, Purnama terlelap dengan senyum puas di wajahnya, memimpikannya masa depan yang dia pikir akan segera menjadi kenyataan. Namun, di balik semua rencana licik dan senyum kemenangannya, Purnama tidak menyadari satu hal penting, bahwa permainan manipulatif yang dia mainkan bisa menjadi pedang bermata dua. Dunia mungkin akan melihat rencananya yang cerdik, tetapi karma tidak pernah absen. Dan kadang, rencana yang paling licik sekalipun bisa berbalik menghancurkan orang yang merancangnya. Bagi Purnama, kesenangan sementara itu adalah segalanya. Dia tidak tahu apa yang menantinya di ujung jalan, di mana balasan dari tindakan manipulatifnya mungkin lebih menghancurkan daripada yang pernah dia bayangkan. Asteris 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 asteris. Dada Mumu berdebar kencang saat ia membaca pesan masuk. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal. Seketika matanya terbelalak, napasnya tercekat. Pesan itu berupa foto yang memperlihatkan Erna, istrinya, sedang bersama seorang pria. Mereka tampak sangat akrab, tertawa dengan penuh kebahagiaan, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Erna terlihat begitu ceria, ekspresi yang sudah beberapa lama tak Mumu lihat di rumah. Yang membuat Mumu semakin terkejut adalah fakta bahwa ia mengenal pria tersebut. Pria itu adalah salah satu karyawan di perusahaan tempat Erna bekerja. Seiring dengan debaran jantungnya yang semakin kencang, Mumu memandangi foto itu berulang kali, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini? Gumamnya pelan, merasa hatinya mulai dihancurkan oleh keraguan. Mumu tahu bahwa Erna dalam beberapa hari terakhir tampak berbeda. Dia lebih sering diam, seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi Mumu tidak pernah membayangkan akan melihat sesuatu seperti ini. Pria itu bernama Aditya, seorang karyawan yang sering dibicarakan Erna sebagai orang yang baik dan pekerja keras. Mumu ingat beberapa kali Erna pulang terlambat dan mengaku harus menyelesaikan proyek bersama Aditya. Dulu, Mumu tidak pernah merasa curiga. Ia mempercayai Erna sepenuhnya. Tetapi foto ini mulai mengguncang keyakinannya. Berbagai pikiran negatif mulai berkecamuk di benaknya. Apakah Erna telah berselingkuh? Apakah selama ini dia buta terhadap apa yang sebenarnya terjadi? Mumu merasa dadanya semakin sesak. Kepalanya berputar dengan segala kemungkinan. Dia ingin berpikir jernih, tapi gambar yang terpampang di ponselnya terus menghantui pikirannya. Mumu lalu duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apa-apa. Ia merasa bimbang antara marah, ragu, tidak percaya dan terluka.
Erna adalah wanita yang selama ini dia cintai dan percayai. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan Mumu tak pernah membayangkan pernikahannya akan terguncang oleh sesuatu seperti ini. Namun, fakta bahwa pria dalam foto itu adalah orang yang dekat dengan Erna membuat situasi ini semakin sulit diterima. Tanpa sadar, Mumu mulai memikirkan kembali semua momen ketika Erna tampak jauh darinya. Semua ketidakpastian yang dulu dia abaikan kini seolah menyatu menjadi gambaran yang jelas. Ua merasa dikhianati, meskipun belum ada bukti pasti selain foto itu. Dengan tangan yang masih gemetar, Mumu menatap layar ponselnya. Ia ingin segera menghubungi Erna, menanyakan kebenaran tentang foto tersebut. Tapi ada sesuatu yang menahannya yaitu rasa takut. Takut mendengar jawaban yang mungkin tak ingin ia dengar. Takut bahwa apa yang dia lihat di foto itu bukan hanya sekadar kesalahpahaman. Asteris 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 asteris. Nomor antrian 112. Panggil perawat poli akupuntur. Pintu ruang praktik terbuka dan seorang pria kekar masuk dengan langkah tenang. Penampilannya rapi, namun ada sesuatu yang membuat Mumu mengernyitkan dahinya. Dari langkah kakinya, pria itu tidak terlihat seperti orang yang sakit. Bahkan, ada aura permusuhan yang terpancar dari tubuhnya. Silakan duduk, Pak, ujar Mumu ramah. Mencoba menjaga profesionalismenya meskipun merasakan sedikit ketegangan. Apa keluhannya? Pak, pria itu duduk dengan santai di kursi di hadapan Mumu. Namun, tatapan matanya sangat tajam. Dia menatap Mumu dengan intensitas yang tajam, seolah-olah sedang menilai setiap gerakan dan ekspresi wajahnya. Ada sesuatu yang ganjil dalam tatapan itu. Dokter bisa memeriksa sendiri. Apa sakit yang saya alami? Ujarnya dengan tenang, tapi penuh tantangan. Mumu tahu pria ini sengaja mencari alasan untuk sesuatu hal yang masih misteri. Mumu mengamati lebih cermat, dari ujung kepala hingga kaki. Pria itu terlihat sehat. Otot-ototnya kencang. Napasnya teratur. Tidak ada tanda-tanda nyeri atau kelelahan. Raut wajahnya pun tidak menunjukkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Saya lihat, Bapak saat ini tidak punya keluhan apa-apa, kata Mumu. Masih berusaha bersikap tenang. Kondisi tubuh Bapak nampak bugar. Kalau boleh tahu, apa yang Bapak rasakan? Pria itu tersenyum sinis. Kalau begitu, dokter ini bukanlah seorang yang ahli tapi bisa menjadi penanggung jawab di poli akupuntur ini. Ucapnya dengan nada meremehkan. Mumu tetap tenang meski komentar itu sedikit menusuk. Ia sudah terbiasa menghadapi pasien dengan berbagai karakter. Namun pria ini berbeda. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat Mumu merasa waspada. Saya sakit, Dok, lanjut pria itu. Kali ini dengan nada yang lebih serius. Mumu mencoba menggali lebih dalam. Oh ya, di bagian mana yang sakit, Pak? Tanya Mumu dengan suara lembut. Tetap menjaga profesionalitas meskipun dalam hatinya ia mulai mempertanyakan niat pria ini. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia mengalihkan pandangannya sejenak, lalu kembali menatap Mumu. Kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam dan menusuk. Dengan pelan, dia menunjuk ke arah dadanya. Di sini, Dok, ucapnya sambil menekan ringan jari-jarinya di atas jantungnya. Rasanya sangat sakit. Sudah bertahun-tahun lamanya saya menanggung rasa sakit ini hingga saya hampir tidak kuat lagi untuk menahannya. Kalau begitu, sebaiknya Bapak berobat di poli internis, Pak. Biar bagian dalam tubuh Bapak, terutama hati, bisa diperiksa dan diobati. Ucap Mumu dengan tenang. Ia berusaha menjaga agar percakapannya tetap berada dalam ranah profesional. Namun, pria di hadapannya menampilkan ekspresi yang berbeda. Tak ada gunanya, Dok, balas pria itu dengan nada yang datar. Namun jelas ada emosi di baliknya. Sakit hati, ini hanya bisa sembuh dengan bantuan dokter Mumu secara pribadi. Ada sedikit penekanan saat dia menyebut nama Mumu. Kata-kata itu membuat Mumu waspada. Ia tahu bahwa yang dimaksud oleh pria itu bukan sekadar sakit fisik di hati, melainkan ada makna lain di balik ucapannya. Mumu dapat merasakan, dari nada suara dan sikap pria tersebut, bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Entah bagaimana ceritanya,
Pria ini merasa marah atau tersinggung karena Mumu sehingga dia ingin melampiaskan emosinya kepada Mumu. Mumu menarik napas pelan. Situasi seperti ini memerlukan kehati-hatian. Ia tidak ingin memicu lebih banyak ketegangan. Tetapi ia juga tidak bisa membiarkan perasaan negatif mengganggu suasana ruang praktiknya. Dengan tenang, ia berkata, "Kalau memang seperti itu, bisakah Bapak mengalah dulu terhadap pasien lain? Biarkan mereka berobat dulu. Setelah semuanya selesai, tentu saja saya akan mengobati sakit hati Bapak dengan sungguh-sungguh. Saya suka bicara dengan orang yang cerdas seperti Pak Dokter ini." Pria itu menatap Mumu tanpa berkedip. Tatapannya tajam namun Mumu tetap tenang. "Terima kasih atas pujiannya, Pak. Saya merasa sangat tersanjung." "Oh ya, silahkan Bapak tentukan saja di mana tempat kita bertemu nanti," lanjut Mumu dengan suara yang lembut namun tegas. "Nanti saya akan datang dan kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang baik." Pria itu terdiam sesaat, seolah sedang merenungkan apa yang baru saja diucapkan oleh Mumu. "Saya sudah menunggu sangat lama, Dok," ujarnya akhirnya, dengan nada yang masih dingin. "Dan saya tidak suka menunggu lebih lama lagi." "Saya mengerti, Pak," kata Mumu, tetap menjaga nada suaranya tetap tenang. "Namun, ada pasien lain yang membutuhkan perawatan juga. Jika Bapak bersabar sedikit saja, saya akan memberikan perhatian penuh kepada Bapak. Kita bisa berbicara lebih lanjut, dan saya akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan Bapak." Pria itu menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit perubahan dalam sikapnya. Ketegangan di wajahnya sedikit mereda, meski tatapan tajamnya belum sepenuhnya hilang. Dia tampak ragu-ragu sejenak, seperti sedang mempertimbangkan apakah akan terus menekan Mumu atau memberikan sedikit ruang. "Baiklah," akhirnya pria itu mengangguk pelan, meskipun nadanya masih penuh ketegangan. "Tapi saya berharap dokter menepati janji, karena saya tidak punya waktu untuk bermain-main." Mumu mengangguk dengan penuh kesabaran. "Tentu saja, Pak, saya akan menepati janji saya. Setelah semua pasien selesai, saya akan menemui Bapak, dan kita bisa berbicara dengan lebih tenang." Pria itu berdiri dari kursinya. Sekali lagi, dia menatap Mumu dengan intens, seakan ingin memastikan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Mumu benar-benar tulus dan dapat dipercaya. "Saya akan menunggu, Dok," ucapnya sebelum berjalan keluar dari ruangan. Langkahnya tetap tenang, tetapi atmosfer di sekitarnya terasa lebih dingin. Begitu pria itu meninggalkan ruangan, Mumu menghela napas panjang. Ada sesuatu yang aneh tentang pria tersebut, dan ia yakin bahwa pertemuan berikutnya tidak akan berjalan dengan lancar. Ia dapat merasakan bahwa pria itu membawa beban emosional yang besar, dan entah bagaimana, Mumu terlibat di dalamnya, meskipun ia belum sepenuhnya memahami alasannya. Mumu kembali fokus pada pasien berikutnya, tetapi dalam benaknya, ia terus memikirkan pria yang baru saja pergi. Ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti pikirannya. Masalah istrinya Erna belum selesai kini ditambah masalah baru. Asteris 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 asteris. Aditya sedang sibuk di mejanya ketika Dara, seorang CS yang belum terlalu lama bekerja di sini, datang mendekatinya. "Pak Aditya, Bu Erna memanggil Bapak di ruangannya," kata Dara dengan nada meyakinkan. Aditya mengernyit heran. "Bu Erna memanggil saya, untuk apa ya?" "Saya tidak tahu, Pak. Tapi beliau bilang sebaiknya Bapak segera ke ruangannya," jawab Dara sambil tersenyum tipis. Meskipun merasa aneh, Aditya memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. "Baiklah kalau begitu, saya akan ke sana." Setelah merapikan sedikit dokumen di mejanya, Aditya berjalan menuju ruang Bu Erna, pimpinan yang dihormati di kantor itu. Sesampainya di depan pintu, dia mengetuk pelan. "Tok, tok." "Masuk," jawab suara Erna dari dalam ruangan. Aditya membuka pintu dan melangkah masuk. Pak Aditya, kenapa Anda ke sini?" katanya. "Ibu memanggil saya." Erna tampak bingung. Dia baru saja sibuk dengan pekerjaannya dan merasa tidak memanggil siapapun. "Memanggil Anda? Saya tidak merasa memanggil Anda, Pak Aditya." Namun, sebelum Erna bisa melanjutkan perkataannya,
Tiba-tiba dia merasakan nyeri di perutnya. Aduh, desisnya. Menahan rasa sakit yang datang tiba-tiba. Wajahnya berubah pucat, dan dia memegangi perutnya dengan kedua tangan. Ada apa? Buk, ibu baik-baik saja. Aditya langsung mendekat dengan khawatir. Melihat kesempatan yang dinantikannya, Purnama yang diam-diam mengintip dari celah pintu, dengan cepat mengambil ponselnya. Dia merekam dan mengambil beberapa foto adegan tersebut. Dengan licik, Purnama memastikan bahwa gambar-gambar itu terlihat seperti Aditya dan Buk Erna sedang dalam posisi yang mencurigakan. Seakan-akan ada kedekatan fisik yang tak seharusnya. Erna masih tampak kesakitan, sementara Aditya kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu hingga Erna merasa lebih baik. Buk, saya panggil bantuan ya, kata Aditya, bersiap untuk keluar dan mencari pertolongan. Namun, Erna segera menahannya dengan isyarat tangan. Tidak usah, saya hanya perlu istirahat sebentar. Kalau memang begitu, saya keluar dulu, Buk. Sementara itu, Purnama puas dengan hasil rekamannya. Dia tahu betul bagaimana memanipulasi gambar-gambar itu untuk membuatnya terlihat jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Ini adalah bagian dari rencananya yang jahat untuk menghancurkan rumah tangga Erna dan Mumu. Dia yakin bahwa foto dan video tersebut akan menjadi senjata yang ampuh untuk menghancurkan rumah tangga Mumu. Purnama tersenyum licik. Setelah mengedit, dia langsung mengirimkan foto dan video tersebut ke nomor Mumu menggunakan nomornya yang satunya lagi. Karena nomor kontak Purnama yang lama sudah diblokir oleh Mumu saat Purnama pernah mengirim berbagai pesan mesra kepada Mumu pada waktu itu. Pada itu, Mumu baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap pergi untuk menemui pria yang sepertinya punya masalah dengan dirinya. Tiba-tiba handphonenya bergetar pertanda ada pesan masuk. Mumu mengharapkan itu adalah pesan dari Erna. Tapi ternyata bukan. Pesan itu lagi-lagi dari nomor yang tidak ia kenali yang sudah pernah mengirimkan beberapa foto sebelumnya. Duk-duk-duk, jantung Mumu berdebar kencang dan wajahnya sontak berubah saat melihat isi pesan tersebut.